Daftar kembali untuk mengambil nomor undian. Yang kedua dimohon untuk seluruh siswa. Halo. Seluruh siswa yang soleha, ganteng, jadi supporter temanmu untuk mengikuti lomba berpidato turun. Yang dari atas turun, acara akan segera dimulai. Mas, stand mic mana? Pakai stand mic, Pak? Iya. Mohon untuk kerjasamanya OSIS mempersiapkan kursi untuk tempat duduk peserta dan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Kami ulangi panggilan kepada seluruh peserta lomba pidato. Panggilan kepada seluruh peserta lomba pidato untuk mengambil nomor undian dan registrasi karena sebentar lagi lomba pidato akan dilaksanakan. Jadi kalau sudah dilaksanakan, mohon maaf pendaftaran sudah tertutup. Jadi sebelum pendaftaran ditutup, kepada seluruh peserta lomba pidato untuk merapat ke panggung, ke sebelah panggung untuk mengambil nomor undian. Rencananya akan diadakan upacara hari santri, dan setelah upacara akan dilaksanakan lomba yang pertama dari lomba batrok, tepatnya di panggung, kemudian lomba resensi buku dan lomba tilawah. Untuk lomba tilawah tepatnya nanti di masjid. Perlu diketahui untuk siswa-siswi seluruhnya, untuk lomba tilawah tepatnya di masjid. Untuk lomba acara adalah Pak Makmun Hakim MPD, yaitu Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Kepada beliau kami persilahkan. Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, yang kami hormati Bapak KTU Man 1 Brebes, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Gebiar Hari Santri khusus lomba pidato, yang terhormat Bapak Haji Amaluddin MPDI dan Bapak Brio MPD, serta segenap anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang hari ini mudah-mudahan semuanya sehat. Ini yang di atas dengar enggak? Bisa menyapa? Alhamdulillah. Hari ini kegiatan lomba pidato rangkaian di hari perdana memperingati Hari Santri yang tepatnya tanggal berapa? Hari Santri tanggal berapa? 22 Oktober. Insya Allah besok pagi kita juga akan mengadakan apel. Lomba pidato ini bagian dari belajar diri untuk menjadi bisa public speakingnya bagus, literasinya bagus, dan yang paling luar biasa dalam pidato ini adalah menyebar kebaikan. Balighu walau ayatan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, sukses dan berkah untuk semuanya. Matur nuwun, alafu minkum.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dibuka. Pakai pedatan apa enggak? Oh, enggak. Yang di bawah, yang di atas, yuk kita buka bersama kegiatan lomba pidato dalam rangka Hari Santri di MAN 1 Brebes dengan bersama membaca Ummul Kitab. Liridha Ilahi Ta'ala Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan untuk semuanya. Mbak, Baik, saya ulangi. Setelah ini akan kami mulai perlombaan pidato Islami Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai MC izin undur diri sebentar dan akan dilanjutkan oleh pidato peserta. Terima kasih. Nomor urutan pertama atas nama Ika Ardiana kelas 10. Ya. Oh iya, untuk satu hal lagi, saya minta tolong untuk pada juri untuk membacakan kriteria-kriteria seperti durasi penampilan dan penilaian dan segala macam. Terima kasih. Mohon kepada Pak. Hari ini ada beberapa hal yang perlu Dewan Juri sampaikan kepada para peserta, yaitu yang pertama adalah kriteria penilaian. Kami di sini ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama adalah ekspresi wajah, yang kedua intonasi pada saat berbicara, yang ketiga adalah penampilan, kostum dan sebagainya, dan yang keempat adalah penguasaan materi. Jadi nanti materi perlu dikuasai oleh para peserta agar pada saat penampilan bisa lancar. Dan untuk penampilan per peserta yaitu akan diberi waktu 5 menit. 5 menit saja. Jadi kalau sudah 5 menit, mohon maaf akan kami beri peringatan dan peserta langsung untuk menutup pidato pada saat itu juga. Jadi ada kalimat penutupnya juga walaupun kami sudah memberi peringatan. Itu saja yang akan kami sampaikan. Dan nanti akan kami ambil 6 juara, terdiri dari juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3. Dan akan dicampur kelasnya 1, kelas 10, 11, 12. Jadi tidak ada peringkat per kelas, tapi seluruhnya akan kami samaratakan dari kelas 10, 11, dan 12. Jelas ya? Ada pertanyaan dari peserta? Tidak ada. Oke, kami minta jelas. Itu saja dari juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertanding, semoga sukses. Baik, langsung saja ya. Terima kasih untuk Bapak juri telah menyampaikan peraturan dan panggilan kedua untuk Kak Nauri. Kepada peserta dipersilahkan untuk menaiki panggung. Terima kasih. Ayo now. Nggak enak.
Assalamualaikum ya ahi ya ukhti atamasya ila Baghdad wala tansa imil arribat idza kuntum ummat Muhammad ajibi salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama wal kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lil jannah wal jannah li lana walakum. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, Ibu Hajah, Ibu Dr. Anda Hajah Nur Hayati MPD. Yang terhormat Dewan Juri, wa ya ayyuhal hadiruna mahbubun fillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibana wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bisani illa yaumiddin amma ba'd. In the name of Allah, the All Merciful, the All Compassionate, all praises and be thanked to Allah, the Master of Universe. Peace and salutation to be upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from Jahiliyah era to Muslim era, namely Islam. Okay, I'm standing here in front of you all. I will give you a speech, and the title is Santri Hebat Peradaban Kuat. Santri adalah generasi yang memiliki kemampuan spiritual, intelektual, dan moral. Seorang santri bukan hanya penjaga nilai-nilai agama, melainkan seorang santri adalah agen perubahan menuju peradaban dunia yang lebih berilmu dan berakhlak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yurfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu adalah kunci kemuliaan, dan dengan ilmu Allah akan meninggikan derajat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, di masa kini santri bukan hanya belajar kitab kuning, melainkan seorang santri harus bisa berbahasa, karena santri harus fasih berbahasa Arab, mahir berbahasa Inggris, dan santun dalam berbahasa Indonesia. Karena dengan bahasa, santri dapat berdakwah lintas bangsa dan lintas budaya. Hadirin yang dirahmati Allah, using Arabic to understand the source of Islamic teaching, and using English to then convey Islamic value to the international world, and using Indonesian language to then spread peace in their own country. As often heard in Islamic boarding school, Al-Lughatu Tajul Mahad. Language is our crown. Bahasa adalah mahkota pondok. From simple things like daily conversation, students learn to be ready to become leader who can communicate and spread at the world level. Sebagaimana hadis yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, man aroda dunia fa'alaiha bi ilmi, wa man aroda akhirata fa'alaiha bi ilmi, wa man aroda huma fa'alaiha bi ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, hendaklah ia berilmu. Mungkin intisari yang dapat diambil di masa depan, santri bukan hanya fokus dalam ahli agama, melainkan seorang santri harus mampu cerdas dalam teknologi, bijak dalam budaya, dan santun dalam berbahasa. Sebagaimana Mahfuzat berkata, laukana nuru ilmi yudroku bil munnah. Jika ilmu bisa didapatkan dengan cara menghalu, maka ya buko fil bariyati jahilun, maka tidak akan ada orang bodoh di dunia ini. Ijhad wala taksal wala takun gofilan. Berjuanglah kamu dan janganlah kamu bermalas-malasan. Fanadzamatul uqba liman yatakasal. Karena penyesalan adalah milik orang yang bermalas-malasan. Syukran kasiran ala ihtitamikum wa tibaikum biaya wa narju lil jami'i liqa'i wa taufiq wal hidayah. Qabla salam uzur maqala wala tansaina ila nuri irfani min fasli isna ashar al-ula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak
Husyainullah dari kelas 12-11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لربنا خصنا بمحمد وأنقذنا من الظلمات الوهم والديات أصحاب الفضيلة هيئة التحكيم المحترمين والمكرمون لجميع الأساتذة الكرماء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us express to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us the blessing of the Islamic faith ihsan. Don't forget to give prayers and greetings to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, his friends, to his tabi'in, and may we be great and may we be recognized as people. Wa ya ayyuhal hadirun kuntu baina yadaykum liuqaddimu ala hadrikum kalimatan au kalimataini menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai santri, kita harus menjaga akhlak, meneladani Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mulailah dari hal-hal kecil dan sederhana seperti menjawab salam dengan senyum, mendoakan teman yang sakit, menjenguk teman yang sakit, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan mendirikan sholat berjamaah dengan disiplin. Dengan menghidupkan sunnah, kita sedang memperkuat fondasi iman kita agar tidak roboh seperti bangunan tanpa tiang. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan peringatan Hari Santri tahun ini sebagai momen untuk membangun kembali dua hal, yaitu bangunan fisik dan bangunan moral. Bangunan fisik bisa kokoh dengan ilmu dan teknologi, sedangkan bangunan moral hanya kokoh dengan iman, adab, dan cinta kepada sunnah Rasulullah. Mari kita tanamkan dalam diri kita, ilmu tanpa adab adalah kehancuran, amal tanpa niat adalah kesia-siaan, dan iman tanpa sunnah adalah kerapuhan. Ilmu geografi memberi kita peta dunia, sedang agen perubahan dan inovasi. Kini kita telah melihat banyak sosok seorang santri yang menjadi ilmuwan, pengusaha, pemimpin, dan bahkan tokoh internasional. Mereka tetap menjaga nilai-nilai kepesantrenan dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kepesantrenan. Mereka membuktikan bahwa sarung bisa sejajar dengan teknologi dan tasbih bisa sejajar dengan sains. Hadirin yang saya muliakan, dunia ini membutuhkan kita para santri yang tidak hanya bisa untuk mengaji, tapi juga mampu untuk menginspirasi. Bukan hanya santri yang rela untuk berkorban, tapi juga untuk santri yang mampu untuk membuka ilmu pengetahuan. Marilah kita semangat santri ini menjadi cahaya yang untuk menerangi para keluarga dan masyarakat di bangsa dan dunia. Karena sejatinya santri adalah bukan hanya penerus ulama, melainkan juga membangun peradaban dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk atas nama Ihsan Nur Alfiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga semangat dan salawat serta salam
baik. Nonton yang saya sayangi, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Rosalia Isnaini dari kelas 11-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang sudah saya buat. Puji syukur, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah diberikan rahmatnya di akhir nanti. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Mat 1 Brebes dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Dewan Juri. Tak ketinggalan pula teman-teman yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada yang di tempat berkumpul barokah ini. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Bismillahirrahmanirrahim. Infiru hifafan wasiqal jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya keluarlah kalian untuk berjihad baik saat lapang maupun sempit, dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa. Surat At-Taubah ayat 41. Marilah kita bergandengan tangan dengan santri untuk negeri yang lebih maju, adil dan sejahtera. Sekian pidato yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru selaku dan yang tidak ucapkan teman-teman pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk pada yang saya patah-patahkan menjadi beberapa kata yang berjudul Peran Santri Menuju Peradaban Dunia. Pada tanggal 22 Oktober, Bahasa Indonesia memperingati Hari Santri Indonesia. Sebuah momen penting untuk meneladani dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam sejarah tercatat bahwa peran santri peristiwa ini termasuk resolusi jihad yang telah dikumandangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 20 Oktober 1945. Sudah jelas bukan bahwa peristiwa ini termasuk peran penting dalam kita mempertahankan. Tetapi sebenarnya santri lebih daripada itu. Santri adalah penjaga moral bangsa, pewaris tradisi keilmuan Islam, dan agen perubahan. Santri berperan sebagai pilar peradaban. Karena peradaban yang maju dan berkeadilan tidak hanya dibangun di atas kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi dari fondasi spiritual yang kuat. Para santri dididik dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kedisiplinan.
Nilai-nilai itu berperan penting dalam menjaga peradaban dari kemerosotan moral. Santri sebagai pewaris ilmu yang adaptif. Santri tidak hanya dituntut untuk menempuh pendidikan agama, tetapi juga dituntut dapat berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Menjadi ulama yang bisa mengajarkan Islam dengan konteks kekinian dan dapat menggunakan teknologi sebagai sarana distribusi. Santri sebagai duta perdamaian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam memperingati acara Hari Santri Nasional 2025 dengan penuh semangat dan penuh bahagia. Dan yang kedua kalinya, salawat ma'as salam marilah kita curahkan dan junjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman Tudor X sampai zaman Tukul dan X, dari zaman pakai udang-udang sampai zaman pakai peci irang. Pada kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema tentang peran santri dalam peradaban dunia. Setiap tanggal 22 Oktober kita pasti memperingati Hari Santri Nasional. Hari ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi dengan menemukan semangat jihad, doa dan ilmu yang mereka miliki. Santri bukan hanya orang yang belajar di pondok pesantren, tetapi bagi siapapun yang berjiwa ilmu, berakhlak mulia dan cinta tanah air, itu juga disebut dengan santri. Santri di masa kini yaitu adalah santri yang harus cerdas dalam berpikir, kuat dalam iman, serta cinta pada tanah air dan membela negara kita. Oleh karena itu, marilah kita semua jadikan hari santri ini sebagai momentum untuk meneladani para ulama terdahulu dan santri dahulu, serta bertekad untuk menjadikan generasi yang berilmu. Nasta'in wala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Ibu Dr. Anda Hajah Nur Hayati MPD, dan yang saya hormati Dewan Juri sekaligus para Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, serta para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat nikmat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa juga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, di kehidupan ini kita hidup di era globalisasi, era yang dimana batas-batas negara, batas budaya, dan bahkan keagamaan sudah mulai pudar. Dalam situasi seperti ini, peran kita sebagai santri menjadi sangat penting.
yang dimana kita diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berintegritas, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Syifa Hairunisa atas penampilannya yang sangat memukau. Untuk selanjutnya yaitu nomor undi 17 atas nama Sydney Fatma dari kelas 10-2 kami persilahkan. Dan kepada hadirin, kita wajib dan harus mendukung. Kita harus jadi pelopor demi kemajuan bangsa kita ini. Para hadirin yang dan sahabat santri yang dirahmati Allah, kita sebagai santri harus memiliki kecerdasan, intelektual yang tinggi dan pemahaman dalam menyikapi setiap masalah yang ada. Mempunyai keteguhan hati dan keistiqomahan. Kenapa harus begitu? Kenapa santri harus pinter? Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilma bilatul ala kulli muslimin. Artinya salam. Westbrook to darkness to likeness from Jahil era to Islamic era. Ketiga kalinya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyempatkan waktu dan tempat untuk saya berpidato di hadapan hadirin sekalian yang berjudul Peran Santri Menuju Peradaban Dunia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, santri adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam membangun peradaban dunia. Dari pesantrenlah lahir santri yang berilmu, berakhlak, dan cinta tanah air. Santri juga tidak hanya mampu di bidang ilmu agama saja, tetapi santri mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak masa perjuangan, santri telah berkontribusi besar bagi bangsa dan agama. Kini, tantangan santri adalah menciptakan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tengah perkembangan zaman. kepada hadirin yang saya hormati, mari kita adalah momentum yang sangat bersejarah, dan Hari Santri adalah di mana momen ketika kita mengingat kembali akan perjuangan para santri dan para kiai dalam mempertahankan tanah air tercinta kita Indonesia. Dan perlu diingat para rekan-rekanku sekalian, bukan hanya para pembesar-pembesar bangsa yang namanya sangat terkenal di kancah internasional, akan tetapi kami para santri beserta sang kiai dengan seluruh bantuan dari masyarakat Indonesia yang berkumpul menjadi satu, dan mereka semua telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai mempertaruhkan harta dan jiwanya. Hadirin rahimakumullah, santri seringkali dipandang sebelah mata oleh beberapa orang tertentu, dan santri juga seringkali diremehkan. Akan tetapi santri telah membuktikan bahwa santri tidak seperti yang mereka pandang. Sudah banyak santri yang telah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka ketahui, yang mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka raih di tahun-tahun sebelumnya, dan telah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka kaji selama bertahun-tahun, walaupun itu sangat susah. Dan akhirnya apa? Dunia ini menjadi lebih baik. Yang tadinya tidak ada pengajian, akhirnya ada. Yang tadinya tidak ada sholawat, yang tadinya tidak ada seperti tahlil dan lain-lain, akhirnya ada. Ketika Indonesia lebih maju karena adanya santri, maka kita patut bersyukur. Janganlah sekali-kali kita mengesampingkan pesantren, memegang kitab kuning ataupun mengulang hafalan ayat-ayat suci Al-Quran.
Santri adalah penjaga peradaban, penggerak kebangkitan, dan penyaring rantai ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladina ilma daraja." Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beriman diberi pengetahuan ilmu derajat. Ayat ini bukannya tentang janji tetapi panggilan, dan santrilah yang memenuhi panggilan itu. Mereka tidak hanya belajar bukan untuk sekedar pintar, tapi untuk memuliakan peradaban. Dalam dunia yang hari ini sedang bingung memilih arah, santri datang membawa kompas nilai. Dunia telah menciptakan gedung pencakar langit, tapi kehilangan makna hidup. Dunia telah membangun teknologi canggih, tapi kehilangan empati. Santri hadir membangun peradaban dengan roh. Mereka tidak hanya berbicara halal dan haram, tetapi juga tentang keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan cinta tanah air. Saudaraku, tantangan santri hari ini tak lagi semata karena penjajahan bersenjata, tapi karena penjajahan budaya, ideologi, dan informasi. Tapi yakinlah, santri punya kekuatan. Ia tak mudah hanyut dalam arus zaman karena dia tahu akar yang menghidupinya. Santri adalah mereka yang berani menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Santri adalah mereka yang berani menjadi informasi di antara. Berbicara tentang perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan. Tahukah teman-teman, situasi dunia pada saat ini bisa dikatakan sedang tidak damai, di mana di berbagai belahan dunia terjadi konflik, mulai dari antara perang sesama muslim, antar agama, bahkan yang sudah begitu kental di hati dan pendengaran kita, yaitu terjadinya perang di negeri Palestina, di mana di sana saudara-saudara kita yang sedang benar-benar didolimi oleh bangsa Israel. Dan masih banyak lagi contoh konflik-konflik antar negara lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, katanya santri dikenal sebagai sosok yang kental dengan nilai agama yang diajarkan di pesantrennya. Dan katanya agama Islam adalah agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Pada saat ini, globalisasi dan modernisasi semakin erat jalinannya terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai dampak negatif yang tak seharusnya digunakan justru malah menjadi sesuatu yang menakutkan, sehingga dapat membunuh karakter masyarakat secara perlahan-lahan, baik dalam aspek sosial maupun aspek kultural. Pada problematika ini, peran santri sebagai pihak penengah sangat mutlak digunakan dalam menghadapi peradaban dunia yang semakin berkembang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang arti dari ayat
Al-Ahzab ayat 21 yaitu nomor undi ke-23 atas nama Sasta Aisyah Pramesti dari kelas 11 F8. Kepadanya kami persilahkan. Dan kepada hadirin yang berbahagia, mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sasta Aisyah Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Dr. Randa Hajah Nurhayati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha beserta karyawan Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Yang saya hormati Dewan Juri yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pula teman-teman yang insya Allah selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Muslim sudah sepatutnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Ibu Dr. Randa Hajah Nurhayati MPD. Yang saya hormati para Dewan Juri dan guru-guru Man 1 Brebes yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, yang semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Langsung saja, berdirinya saya di sini izin menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Peran Santri Menuju Peradaban Dunia. Hadirin yang semoga dirahmati santri dalam membangun agama, bangsa, dan bahkan peradaban dunia. Santri bukan hanya mereka yang menggunakan sarung dan juga tinggal di pondok pesantren, tetapi siapapun yang menerapkan nilai-nilai kesantrian seperti cinta tanah air, ada keikhlasan, dan juga semangat menuntut ilmu. Sejak zaman dahulu, peran santri demi kemajuan dunia Islam sudah sangat terkenal. Tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi menjadi contoh bahwa semangat kesantrian membawa peradaban yang gemilang. Teman-teman, baru-baru ini kita mendengar kasus tayangan dari televisi tentang konten yang menampilkan konten yang dinilai kurang baik tentang kehidupan pesantren. Konten ini sempat memunculkan reaksi dari masyarakat dan para santri. Tapi terus berjuang, bukan untuk ilmu dan kekayaan, tapi terus berjuang dan dengan resolusi jihad. Peran santri ini ada satu nilai penting yang harus kita pegang, yaitu keikhlasan. Santri adalah pemimpin dunia, dan santri adalah pejuang, murid kiai yang didik dengan kasih sayang agar memberi contoh yang baik dengan masalah moralitas dan kehidupan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim oleh Ibu Dr. Randa Hajah Nurhayati sebagai Kepala Sekolah Man 1 Brebes, mugi-mugi bertambah kemuliaannya, bertambah kesabarannya, sehat-sehat sedandan. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Kaping kali sing kula hormati lan takdim Bapak Ibu Guru, Pak Guru niki Ibu Guru sing kemayu sing Banten, alhamdulillah rabbil alamin. Bisa sedatenipun kan sehat dados bisa bilang teng mriki sedanten alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Mugi-mugi panjang umurnya, barakah umurnya, bertambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin. Nah, kaping kaliyengipun kula teng mriki Abdullah Rahman Siddiq dapat kesempatan bisa ya sekedik nyampaikan kangge sedantenipun para alim ulama, para asatid dan para abidah. Hari santri adalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan siapa lagi? Aku dan kamu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada siapa? Kepada seorang tokoh revolusioner, seorang ahli ilmu, seorang yang berilmu, seorang guru yang tanpa sertifikasi. Yaitu siapa kalau bukan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling kaya di dunia nomor 4 yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah pada tahun 2022 berhasil membeli salah satu dua gereja yang berada di Spanyol yang berjumlah harganya lebih dari 42 miliar. Nah, kok sekarang peran santri kurang terlihat. Nah, cara menumbuhkan peran santri adalah dengan pertama, ta'addabu summa ta'allamu. Beradab dulu baru belajar. Karena tanpa beradab, kita memiliki ilmu yang banyak tapi kita melakukan kejahatan. Setelah beradab kita mempelajari ilmu, dan mempelajari ilmu harus dengan mengamalkannya. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah, gak berguna. Analoginya itu Kita sebagai santri dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik. Di era digital ini, santri memiliki tanggung jawab untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi untuk berdakwah dan menebar kebaikan secara luas. Kita harus bijak menggunakan teknologi agar menjadi korban dari kemalasan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Menjaga akhlak, adab, dan moral menjadi prioritas utama di tengah arus informasi yang begitu deras. Mari kita terus semangat belajar, berjuang, dan mengabdi. Jadikan Hari Santri sebagai momen untuk memperkuat identitas diri sebagai santri tangguh yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi dunia. Semoga perjuangan kita sebagai santri dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Umiatun Fadilah atas penampilannya. Dan peserta yang paling terakhir di acara, panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema peran santri menuju peradaban dunia. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.